Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, salam jumpa di Kalimat, kajian 5 menit tamat. Ada pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait dengan tertidur ketika sedang sholat. Apakah saudaraku pernah mengalaminya? Kalau pernah mengalaminya, hal ini sama dengan yang ditanyakan kepada saya oleh seorang penanya. Beliau mengatakan bahwa ketika sholat tarawih begitu ngantuknya, bahkan mengatakan saya malah sempat tertidur pada waktu duduk sebelum salam. Yang satunya mengatakan saya tertidur ketika mengikuti sholat berjamaah subuh, Pak Ustadz. Kemudian yang dimaksudkan oleh penanya tadi menginginkan jawaban bagaimana hukumnya. Apakah sholat saya tetap sah karena saya mengantuk bahkan tertidur? Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, mengantuk, tertidur, atau tidur itu adalah hal yang manusiawi, sifat yang ada pada diri kita sebagai manusia. Bisa jadi karena kita kelelahan, bisa jadi karena kurang tidur, bahkan ada yang mengatakan itu merupakan gangguan setan. Memang sebenarnya kita perlu menghindari mengerjakan sholat ketika kita mengantuk. Kita dengarkan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang akan saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubba nafsahu." Jika salah seorang dari kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang dari kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak tahu. Mungkin ia bermaksud minta ampun, tetapi ia malah mencela dirinya sendiri. Yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sholat dalam keadaan mengantuk, kemudian kita tidak sadar dan menjadi salah doa. Harusnya kita meminta ampun kepada Allah, tetapi justru yang kita baca adalah bacaan yang mencela diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kalau memang sudah kejadian kita sudah sholat dan kemudian di dalam sholat kita mengantuk atau bahkan sempat tertidur? Dalam hal ini kita dengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Hadza madhabul a'immati al-arba'ah wa jumhuris salafil khalaf annan nauma nafsahu laisa binaqid walakinnahu madhinnatu khurujir rihi. Kata Ibnu Taimiyah, pendapat 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan mayoritas ulama terdahulu atau yang belakangan ini, bahwa tidur itu pada asalnya bukanlah pembatal wudhu, namun berpotensi keluarnya angin tanpa disadari. Yang keluarnya angin itu menjadi sebab batalnya wudhu. Dari kalangan madhab Syafi'i, ada keterangan yang lebih terperinci yang disampaikan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab. Beliau mengatakan, adapun tidur kaitannya dengan wudhu, perinciannya adalah sebagai berikut. Jika seseorang tertidur dan ia dalam keadaan berbaring, menelungkup, atau bersandar pada sesuatu, maka wudhunya batal. Namun jika seseorang itu tertidur dalam keadaan duduk, dan pantatnya tetap tidak berubah-ubah, tetap di lantai, maka yang tertulis
pada kitab-kitab fikih Syafi'i wudhunya tidak batal. Tetapi Imam Asy-Syirazi mengutip qaul jadidnya Imam Syafi'i atau fatwa terakhir Imam Syafi'i mengecualikan orang yang tertidur dalam sholat. Ketika tertidurnya dalam posisi dia berdiri, ruku' atau sujud, maka wudhunya batal. Dengan demikian sholatnya pun juga menjadi batal. Dari sekian banyak perbedaan pendapat, maka Imam Nawawi menyimpulkan bahwa yang mendekati kebenaran dan hampir semua ulama sepakat, yaitu bahwa tertidur dalam keadaan duduk yang tetap dalam duduknya tidaklah membatalkan wudhu, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, baik lama maupun sebentar. Maka jawaban saya kepada penanya saya tadi, posisi sholatnya pas bagaimana ketika tertidur itu? Kalau kebetulan pas duduk, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau tertidurnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan ruku atau sujud, maka ada baiknya membatalkan sholatnya, kemudian berwudu lagi dan sholat lagi. Begitu yang saya sampaikan setelah mengkaji beberapa pendapat yang ada. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.